Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah berjanji. Apa janji Allah? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa'aqahu bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi yang ironinya, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan kesalahan-kesalahan mereka. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atil faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan puasa yang di dalamnya menutupi segala salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang turunnya Al-Quran pedoman bagi umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan berkah itu. Betapa banyak orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara, kerabat, tetangga. Mereka dulu pernah bersama dengan kita, masih terbayang senyumnya di pelupuk mata. Tapi kini mereka tidak ada lagi bersama dengan kita. Mereka telah berada di alam baka. Hanya tinggal kenangan yang tidak mungkin akan kita lupa. Dari itu mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya ketika kita bersyukur, itu bersyukur untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa may yakfur wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmatnya kepada kita semua sesuai dengan janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kita bersalawat? Jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan bantuan-bantuan dari saudara kita, kerabat, para sahabat, akan tetapi pada suatu masa nanti, seperti yang difirmankan oleh Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada suatu hari manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Mengapa mereka semua melarikan diri dari orang-orang yang mereka kasihi? Padahal di dunia dahulu mereka tidak bisa berpisah walaupun sendiri. Likulli imri'in minhu yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mereka mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, langkah kaki, ayunan tangan, tatapan mata, pendengaran, bahkan gerak hati. Ketika tidak ada yang dapat menolong, pada saat itu tidak ada bisa yang membantu, maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan syafaat Rasulullah SAW. Mari kita memperbanyak salawat. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna su'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa dijadikan itu? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal-mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena bentuk rupanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, tidak pula melihat daripada bentuk tubuhmu, walaki yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum, Allah melihat kamu dari hatimu dan segala amalmu. Apakah takwa itu? Takwa oleh Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Mesti ada 4 unsur di dalam diri kita, barulah kita layak disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Di siang Ramadan kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang halal karena takut kepada Allah. Maka diharapkan setelah selesainya bulan Ramadan ini, setelah terbitnya 1 Syawal tadi malam, kita mampu menahan diri kita, bukan hanya dari yang halal, bahkan dari yang haram pun kita tahan diri kita. Kenapa? Karena rasa takut kita kepada Allah. Kita tumbuhkan rasa takut itu selama 30 hari. Kita tahan makan dan minum agar
supaya ia bersemayam kekal abadi di dalam hati kita sampai akan Ramadan yang datang. Janji Allah untuk orang-orang yang takut, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan menghadap Tuhannya ada 2 surga. Yang dimaksud 2 surga adalah yang satu untuk manusia, yang satu untuk jin. Ada yang berpendapat bahwa surga dunia dan juga surga akhirat. Yang kedua, wal amal bitanzil, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita berbayar tadarus, maka kita laksanakan isinya, kandungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar dibaca, diperdengarkan, akan tetapi lebih dari itu, Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Yang ketiga, warida bil qalil, rida terhadap ketentuan Allah. Setelah kita berusaha, maka kita mesti menerima ketentuan Allah. Jangan sampai hasrat, jangan sampai ambisi mendorong kita untuk melakukan, menghalalkan segala cara. Di bulan Ramadan kita diajarkan mengenali hakikat hawa nafsu. Kalau kita sudah mengenalnya dengan baik, maka mudah bagi kita mengendalikannya dan kita tidak tertipu olehnya. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahim. Apa itu? Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian. Sudahkah kita persiapkan itu untuk menghadapi hari kematian? Rasulullah bersabda, yatba'ul mayit salas, yang mengiringi mayit itu 3, 2 yang kembali, sedangkan yang kekal hanya 1. Mayat diiringi keluarga, mayat diiringi harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan pulang ke rumahnya, sedangkan yang menetap hanya 1, itulah amal. Selama ini kita sibuk mengurus 2 perkara tersebut, harta dan keluarga, kita dilalaikan dari yang 1, padahal yang 1 itulah yang akan menemani kita. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di lain ayat Allah berfirman, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kazimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus mempunyai 4 sifat. Yang pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra', orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Pada bulan Ramadan kita diingatkan kepada penderitaan saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Kalau kita lapar hanya 14 jam, maka mungkin lapar 14 hari ada pada saudara kita yang lain. Kalau kita haus hanya sesaat, maka mereka menahan haus dan penderitaan dalam sebagian dari usia mereka. Rasa empati langsung kita wujudkan dalam bentuk membayar zakat fitrah. Paling tidak hari ini kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita, agar dapat merayakan hari raya dalam keadaan perut kenyang. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah agar puasa menyentuh hati dan perasaan kita
yang pada akhirnya kita menyisihkan 2,5% dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk kita berikan kepada mereka. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal marhum, dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang yang miskin, yang meminta, yang tidak mempunyai apa-apa. Kadar iman kita ditentukan sejauh mana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang yang mampu menahan amarah, tapi sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa memiliki kedua sifat ini, mampu menahan amarah sekaligus memaafkan kesalahan orang lain. Tak ada manusia yang tidak bersalah. Kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam punya salah. Wa khairul khati'in, sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan tawwabun, orang-orang yang mau bertobat. Karena tak ada manusia yang luput daripada salah dan khilaf. Manusia yang baik adalah manusia yang pernah berbuat salah kemudian memperbaiki dirinya. Mari kita berjiwa besar untuk memohon maaf, memaafkan atas segala kesalahan saudara-saudara kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, idza fa'alu fahishatan aw zalamu, orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji, menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang mengampuni selain Allah. Selalu berzikir mengingat Allah, memohon ampunannya, hanya Allah yang mengampuni semua dosa. Tentu saja permohonan ampun itu dengan taubat yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha, akan sebagai taubat yang sebenar-benarnya. Menurut Ibnu Abbas, setidaknya mesti ada 3 unsur di dalamnya. An-nadmu bil qalbi, penyesalan di dalam hati, wal istighfar bil lisan, dan memohon ampun dengan lidah, wal idmaru alla ya'udu ilaihi abadan, dan bertekad untuk tidak mengulangi untuk selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah berjanji. Apa janji Allah? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa'atahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi yang ironinya, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan kesalahan-kesalahan mereka. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah berikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Dia akan memberikan rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan memberikan solusi dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, bahkan akan melipat gandakan amal saleh yang kita lakukan. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya.
semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang kita laksanakan sebagai ibadah membentuk diri kita, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang digambarkan oleh Allah itu. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan kembali, marilah dengan momen yang indah ini, marilah kita saling memaafkan. Saling memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.